Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Ranu Iskandar, dosen pendidikan teknik otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya alat ukur dan pengukuran otomotif, serta perencanaan pembelajaran dan micro teaching. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bahasan pada mata kuliah pokok alat ukur dan pengukuran otomotif. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS teori, artinya setiap kali pertemuan dilaksanakan selama 2 kali 50 menit tatap muka di kelas oleh mahasiswa pendidikan teknik otomotif semester 2. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menguasai teori dan konsep sejarah pengukuran, besaran dan satuan, kesalahan pengukuran, sifat-sifat umum alat ukur. Yang kedua, menguasai teori dan aplikasi alat ukur mekanik otomotif. Yang ketiga, menguasai teori dan aplikasi alat-alat ukur elektrik otomotif. Yang keempat, menguasai teori dan aplikasi alat-alat ukur pneumatik otomotif. Pembelajaran ini menerapkan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Ada 2 metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yaitu secara daring dan luring. Secara luring, mahasiswa bertatap muka dengan dosen di kelas. Secara daring, mahasiswa dan dosen dapat melakukan pembelajaran di platform Elena. Di Elena, mahasiswa dan dosen melakukan presensi kehadiran, dosen memberikan materi perkuliahan, dan juga penugasan proyek yang dapat diakses oleh mahasiswa sehingga dosen dapat dengan mudah merekap proses pembelajaran. Pembelajaran sinkronus daring juga dapat dilakukan di Elena melalui Zoom Meeting. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode case method, team based project, ada juga ceramah, demonstrasi, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan di Elena, dan juga presentasi. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang dibagi menjadi 14 kali perkuliahan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Evaluasi mata kuliah alat ukur dan pengukuran otomotif terdiri dari beberapa aspek penilaian. Yang pertama, untuk aspek partisipatif mempunyai bobot 25%. Aspek proyek mempunyai bobot 25%. Kemudian aspek tugas mempunyai bobot 10%. Aspek kuis mempunyai bobot 5%. Aspek UTS mempunyai bobot penilaian 15%, serta yang terakhir UAS mempunyai bobot 20%. Jadi seperti itulah untuk proses pembelajaran dari materi atau mata kuliah alat ukur dan pengukuran otomotif. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan pengajaran saya pada materi jangka sorong pertemuan keempat di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini mas-mas dan mbak semua? Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, kita presensi terlebih dahulu. Henry Yusuf hadir? Ya.
Ainun Malik Ibrahim. Muhammad Naufal Roib. Hadir ya? Ya. Baik, semuanya hadir ya. Pada pertemuan keempat hari ini kita akan belajar materi ini, gambar ini ya. Masih ingat pertemuan sebelumnya terkait dengan alat ukur dan pengukuran teknik otomotif? Kita belajar terkait dengan besaran dan satuan ya. Besaran dan satuan, masih ingat? Ya. Kira-kira alat ukur ini untuk mengukur satuan apa? Milimeter. Satuan milimeter ya. Ya. Nah, di sini nama alat ukur ini ada yang tahu? Salah satu ya, apa Mas? Multimeter ya. Yang lainnya ada yang tahu ya? Jangka sorong. Selain jangka sorong, nama lainnya? Skate mat. Ada yang lainnya? Vernier caliper. Ya, tadi angkat tangan. Apa lagi? Hah? Ya, lainnya lagi, ada lagi. Yang kalian sering gunakan yang mana? Ini ya, jangka sorong analog ya. Ternyata ada jangka sorong yang lainnya, dial dan juga digital ya. Umumnya kita sering menggunakan yang ini karena lebih mudah, praktis ya, murah seperti itu. Ada lagi tadi namanya skate mat ya, swift mat ya. Itu bahasa Jerman seperti itu. Mistar Ingsut juga ada. Ya. Vernier caliper juga. Nah, terkait dengan jangka sorong atau vernier caliper, kenapa kita perlu mempelajari ini, Mbak Umi? Kenapa? Soalnya itu alat yang berguna buat ini, Pak. Apa? Praktek ya? Sama ngitung ini juga. Ngitung apa? Standar komponen di kendaraan. Komponen di kendaraan. Contohnya apa? Biasanya Mbak Umi. Biasanya itu buat hitung panjang kayak panjang apa ini? Panjang apa? Tabung piston. Piston. Ya, mengukur diameter piston ya. Ya. Ada lagi? Kenapa kita perlu mempelajari ini, Mas Satrio? Kenapa kita perlu mempelajari materi jangka sorong? Kembali lagi seperti penjelasan yang Bung sampaikan tadi untuk mengukur diameter, Pak. Diameter komponen yang ukurannya kecil karena satuannya milimeter. Satuannya milimeter. Untuk mengukur komponen yang kecil gitu ya. Nah, di sini ya Bapak luruskan ya, bukan mengukur komponen yang kecil, tapi mengukur komponen biar lebih presisi, ketelitiannya itu semakin kecil ya. Kalau kalian pakai mistar baja hanya mili ya, 1 mili kan. Nah, kalau pakai ini bisa sampai 1/1000 inci, 1/125 inci, 0,05 mm, 0,02 mm ya. Saking telitinya seperti itu. Nah, di sini kalian akan sering menggunakan jangka sorong, atau tadi ada yang bilang mistar geser atau vernier caliper. Kenapa? Karena kebanyakan komponen di otomotif apa? Saling bergesekan ya enggak? Kalau lama-lama bergesekan pasti menimbulkan aus ya. Walaupun sudah ditambahi oli ya. Ya, lama kelamaan akan terjadi kocak, longgar. Nah, untuk mengetahui sesuai dengan standarnya atau limitnya
atau batas servisnya perlu menggunakan alat ukur. Nah, kita menggunakan jangka sorong. Selain itu apalagi manfaat dari jangka sorong? Tujuan pembelajaran kita hari ini ngapain? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian jangka sorong, istilah-istilahnya, menjelaskan bagian jangka sorong, menyebutkan tingkat ketelitian jangka sorong. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengukuran jangka sorong, dapat menyebutkan contoh penggunaan jangka sorong dengan tepat, kemudian dapat membaca hasil pengukuran jangka sorong dengan tepat. Alat ukur untuk mengukur jarak antar dua muka berdasarkan skala pada mistar geser yang terdiri dari dua bagian yang bergerak dan yang tidak bergerak Di sini bisa tidak hanya mengukur tadi panjang bisa juga mengukur diameter dalam, diameter luar, kedalaman suatu benda, kemudian ketebalan benda, lebar suatu benda yang lebih teliti daripada penggaris atau mistar seperti itu. Nah, ini tadi, ini bagian-bagian dari jangka sorong Di sini bisa menyebutkan salah satu tadi Mbak Ika. Nomor 1 namanya apa ini Mbak Ika? Rahang dalam Fungsinya buat apa nanti Mbak Ika? Menjepit benda yang akan diukur nanti diletakkan di sini seperti itu. Kemudian Mbak Niken nomor 2 apa ini namanya Mbak Niken? Rahang luar Ini fungsinya buat apa? Untuk mengukur diameter sebuah benda yang apa? Diameter dalam suatu benda Di sini nanti diletakkan di sini bendanya Kalau yang tadi itu diameter luar yang ini diameter dalam seperti itu. Kemudian ini Bapak tunjukkan bendanya Ini yang bagian ini namanya apa? Mbak Nika nunjuk Mbak Masya. Ini namanya apa Mas? Di situ? Itu namanya pengukuran kedalaman. Fungsinya buat apa? Untuk mengukur kedalaman sebuah benda seperti tabung lubang kecil. Kalau kalian di teknik otomotif biasanya untuk mengukur apa? Ketebalan kampas rem, kampas kopling seperti itu. Kemudian di sini yang di bagian bawah sini namanya apa Mas Eka? Di situ skala utama Fungsinya buat apa Mas Eka? Fungsinya sebagai skala ukur yang berfungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam satuan sentimeter. Kemudian ada juga Mas Dimas boleh. Yang di bagian atas ini apa namanya Mas Dimas? Atas di sini, yang di bagian sini juga yang bergeser. Namanya skala apa? Skala utama Pak. Skala nonius atau skala Vernier Fungsinya buat apa? Sebagai skala fraksi satuan milimeter Oke. Nah, kemudian yang bagian atas Mas Dimas nunjuk siapa? Ega. Ini namanya apa? Skala Vernier satuannya
Inci ya. Ya, fungsinya buat apa? Ya. Kemudian yang pengunci ini ya. Nunjuk siapa Mas Ega? Adi, Pak. Adi. Fungsinya buat apa Mas Adi? Untuk itu untuk mengunci, Pak. Mengunci? Biar nggak geser-geser. Geser-geser ya. Ya. Baik. Itu komponen-komponen dari jangka sorong ya. Ternyata jangka sorong ini punya banyak tingkat ketelitian seperti itu. Ada berapa? Ya. Untuk yang satuan metris itu milimeter ya, yang milimeter itu ada yang 0,05 milimeter, ada juga yang 0,02 milimeter. Untuk satuan yang inci yang dari British itu ada 1/28 inci dan juga 1/1000 inci atau 0,001 inci seperti itu. Lihatnya di mana Pak? Di sini nih ya, ada di tingkat ketelitiannya tertulis di pojok mana sini? Bawah ya. Ada yang di bawah, ada yang di atas ya, ada tertulis satuannya seperti itu. Nah, di sini untuk tingkat ketelitian 0,05 mm. Bagaimana sih kok bisa tertulis 0,05 mm, Pak? Seperti itu. Yang pertama yang kita harus ketahui, ya, kan tadi ada skala utama, skala nonius atau skala Vernier ya. Kita lihat skala utamanya terlebih dahulu. Satu strip di skala utamanya ini nilainya berapa? Satu apa? Milimeter ya. Ya. 1 milimeter. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ya. Skala utamanya kemudian dari 0 sampai 1 ada berapa strip yang di atas? Ini ada 2 strip pada skala utama ya. Satu stripnya ya. Pada skala Vernier, pada skalanya utamanya ada 2 strip. Artinya skala utamanya itu ada 2 milimeter ya. Nah, nanti dikurangi dengan skala Verniernya. Skala Verniernya nilainya berapa? Ada berapa strip yang skala Vernier dari sampai ke 10 yang di bawah? Ada 20 ya. Nah, itu segaris dengan strip keberapa pada skala utama? 39. Berarti 39 dibagi 20. Hasilnya 1,95 milimeter. Nah, selisih dari skala utama tadi dan juga skala Vernier adalah tingkat ketelitiannya seperti itu. Bisa dipahami? Mas Andra ya. Tadi yang skala inci ya. Ini ada di bagian atas atau yang bawah? Atas ya. Yakin? Mas Usman, yang skala metris yang di bawah atau yang di atas? Bawah, yakin? Ya. Baik. Sudah melewati berapa strip? Yang skala Verniernya? 1, 2 ya. Sudah melewati 2 strip. Berarti skala utama sama dengan 2 dikali 1/16 karena satu stripnya nilainya tadi 16 strip. Yang 1 inci di sini ya. Karena 1 inci itu ada 16 strip, makanya dikali 1/16 seperti itu. Hasilnya berapa? 16,128 inci. Ya. 16/128 inci ya. Atau sebelumnya tadi berarti berapa?
Ya sudah gini saja. Dan mudah. 2/16. Kemudian setelah itu kita mencari yang pada posisi skala Verniernya. Yang lurus berapa strip? Yang di atas skala Verniernya? 3 ya. 3 skala Vernier. 3 strip ya. Dikalikan tingkat ketelitiannya tadi berapa? 1/128 inci. Hasilnya berapa? Kalau dikalikan 2/128 inci ya. Dijumlahkan jadinya berapa? 16/128 ditambah 2/128 inci. 18/128 inci. Disederhanakan lagi berapa? Bisa enggak disederhanakan lagi? Dibagi 2 berapa? 9/64 inci ya. Bisa disederhanakan lagi? Enggak. Ya. Nah, di sini juga tersedia ya. Tersedia online ya. Sudah Bapak share di Elena ya. Silakan bisa mengeceknya. Materinya di sini juga ada, cara membacanya juga sudah Bapak share di Elena. Nah, silakan membentuk 4 kelompok ya. Kemudian setiap kelompok diminta membuat video prosedur pengukuran dan membaca hasil pengukurannya menggunakan tingkat ketelitian yang berbeda. Kemudian videonya diunggah ke YouTube ya. Dan dibuat videonya bisa melihat semuanya. Misalkan di sini kelompok 1 ya. Mengukur panjang pegas. Sudah Bapak sediakan tadi. Pegasnya ini ya. Nah, kalian ukur nanti ya. Waktu untuk diskusinya sekitar 30 menit ya. Untuk kelompoknya silakan kalian membentuk sendiri. Silakan Mas. Baik Mas, jadi untuk kelompok 1 ini kalian disuruh untuk mengukur panjang dari pegas kopling ya. Nah, di sini satuannya 0,05 mm. Nah, di sini sebelum kalian langsung mengukur, kalian juga sebutkan nama kalian ya. Nah, kemudian setelah itu salah satu mahasiswa kerja kelompok ya. Salah satu mahasiswa jadi aktor, satunya lagi megang video seperti itu. Satunya lagi boleh melihat teksnya apa saja yang mau disampaikan. Nah, kemudian diunggah ke YouTube ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Ya, silakan. Gimana Mbak? Bisa? Bisa Pak, aman Pak. Ya. Saya Denny Saputro. Saya Roman Soni. Saya Akmal Maulana. Nah, di sini kami akan mengukur atas dan jangan terlalu ke bawah. Oke, baik. Ini sudah tampil di depan kita video salah satu teman kelompok kalian, kelompok 1 yang mengukur ya panjang pegas kopling. Mari kita simak ya videonya. Maksudnya tadi apa? Apa? Ya, set 0 ya. Kalibrasi pastikan 0 pada skala Vernier lurus ya, segaris dengan 0 pada skala utama. Kemudian
Baik. Nah, sudah ya. Sekarang kalian sudah tahu ya. Nah, setelah kalian menggunakan ini, betul atau salah tadi pengukurannya? Betul ya. Nah, baik. Setelah selesai, pastikan jangka sorongnya dinolkan kembali ya. Nolkan kembali, kemudian diputar, dikencangkan seperti itu. Masukkan ke dalam tempatnya, wadahnya seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak yang tanya, Mbak Umi, kenapa perlu di set 0, Mbak Umi? Ini untuk hasil pengumpulan yang lebih presisi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita soal ya. Silakan untuk evaluasi. Kalian punya 1 lembar kertas, silakan dikeluarkan ya. Kita mengerjakan soal ya. Silakan ditulis nama kalian ya. Nama kalian, kelas, NIM. Soal yang pertama silakan dikerjakan. Ya, itu Mas Eka. Kenapa ngantuk Mas Eka? Belum tidur tadi malam? Belum, Pak. Ya, belum. Boleh cuci muka dulu ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Yang lainnya silakan ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah ya? Bapak lanjutkan. Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Ya. Sudah semua? Ya, silakan kalau sudah kertasnya boleh dikumpulkan. Sudah semua? Ya, baik. Sekian ya yang bisa kita pelajari terkait dengan jangka sorong. Sebelum diakhiri, ada yang ingin ditanyakan? Bapak kasih waktu. Sudah paham semua? Ya. Materi ini sudah Bapak unggah di Elena, silakan dipelajari kalau yang belum. Kemudian nanti video-videonya akan Bapak share linknya di Elena, jadi semua mahasiswa bisa belajar terkait dengan video yang tadi kelompok kalian unggah ya. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Untuk materi selanjutnya kalian akan belajar terkait dengan mikrometer ya. Nilai nanti akan Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kehadiran mas-mas semua. Tetap semangat belajar. Bapak akhiri. Teknik mesin. Demikian video PDD UKTPT saya yang menerapkan Delivery Interaction Assessment atau DIA. Terima kasih kepada semua pihak, baik mahasiswa dan dosen yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang menonton video saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.